oleh gurunya. Ya, Gasul memiliki seorang guru. Dan setelah diselidiki, guru dari Pangeran Gasul itu memiliki kelebihan ataupun bisa berpindah-pindah alam, termasuk alam Yudabarera itu. Sang guru menjanjikan sesuatu yang besar kepada Gasul kalau Gasul berhasil mengambil kitab Amurwabumi yang berasal dari Singosari. Sesuatu hal besar itu apa saya tidak tahu manusia. Yang jelas di sini, sebenarnya Gasul hanya menuruti omongan guru dan dijanjikan sesuatu yang besar. Dia tidak tahu tujuan dari sang guru meminta dan ingin mendapatkan kitab dari Amurwabumi itu yang berasal dari Singosari untuk apa. Saya rasa ada kerjasama antara guru dari Gasul dengan kaum dari bangsa Yudabarera itu. Seperti ini. Kalau memang Gasul masih ada di sini, kenapa tidak bisa terlihat dan ditangkap? Sama halnya dengan makhluk yang berasal dari alam Yudabarera. Gasul juga diserupakan dengan mereka. Wah, itu kesalahannya. Maka dari itu sampai ratusan tahun, Kerajaan Singosari mengirimkan pasukan terbaiknya ke sini. Mereka semua tidak menemukan keberadaan Gasul. Padahal saya yakin sekali Gasul yang entah di mana keberadaannya, dia melihat bahwasanya ada kerajaan Singosari yang datang ke Tanah Laranggrio ini. Malah justru mempertawakan bisa ya? Luan? Ya, tetapi manusia, saya yakin sekali kekhawatiran dari kaum yang berasal dari alam Yudabarera itu pastilah ada. Yang menjadi saingan mereka adalah kerajaan Singosari yang tidak bisa mereka sepelekan. Ini loh, kalau mereka tujuannya hanya mencari air abaikan, kok sampai-sampainya ya melarang semua dari hasil tanah di sini itu loh, sayangnya loh. Mereka sangat-sangat ketakutan ketika air abadan yang sedang mereka cari untuk obat Tuan Raja mereka itu akan diambil makhluk lain. Maka dari itu, seluruh Tanah Laranggrio ini dibentuk ataupun dibuatkan peraturan yang para warga di sekitar sini saja tidak tahu sebenarnya apa yang ada di balik aturan itu. Ya. Ini semata-mata hanya untuk mengurangi resiko. Persaingan antara alam Yudabarera dengan makhluk lain dari alam lain. Sekarang saya paham, Tuhan. Yang intinya, mohon dikoreksi, ada seorang raja yang sakit bernama Panom. Benar. Dari bangsa alam Barera, Yudabarera, rakyatnya, masyarakatnya itu berinisiatif untuk mencari obat karena belum menemukan sosok pengganti yang paling pas untuk alam mereka. Benar. Sampai mereka menghalalkan segala cara sampai melintasi beda alam. Iya. Dan mereka mencari itu berdasarkan melalui sebuah petunjuk antara kitab dan kitab. Paham? Lalu, jika memang informasi ini kan sudah kita ketahui, langkah apa yang paling tepat yang bisa kita lakukan menurut Tuhan sendiri? Seperti ini manusia. Langkah yang paling tepat yang bisa Kerajaan Singosari dan kalian lakukan bukanlah merebut ataupun mencari dengan susah payah kitab itu, melainkan
langkah yang paling tepat yang bisa kalian lakukan adalah membantu kaum itu untuk mencari dan menemukan air abadan. Paling tidak, kalian bisa membantu hingga ke petunjuk berikutnya. Karena ketika kaum dari alam Yudabarera itu sudah menemukan petunjuk ataupun air abadan, mereka akan beranjak pergi dari tempat ini dan kutukannya akan selesai. Semua para warga di sekitaran Larang Griyo ini akan bisa memanfaatkan tanah ini dengan baik. Mereka semua bisa memanfaatkan, bisa memakan hasil buminya. Hanya itu yang bisa kalian lakukan. Namun, sayangnya, banyak keterbatasan. Pertama, dari bangsa panjenengan tidak bisa melihat secara langsung. Kami yang bisa melihat, kita tidak bisa berkomunikasi terhadap makhluk tersebut. Kita membantunya bagaimana menurut Tuhan? Seperti ini manusia. Di posisi sekarang, hanya kalian yang dapat melihat bangsa dari alam Yudabarera itu secara langsung. Namun kalian keterbatasan dengan bahasa yang mereka gunakan. Betul. Mau tidak mau, kalian harus mencari makhluk dari bangsa kalian sendiri ataupun dari bangsa saya yang bisa ataupun mengerti bahasa mereka dan diartikan kepada dirimu. Menerjemahkan berarti ya. Mencari penerjemah. Ya, nantinya kau akan paham apa tujuan mereka. Lagi pula, saya mendengar bahwasanya makhluk itu tidaklah berbuat jahat terhadap kalian. Tidak. Ya, baik-baik saja. Ya, karena memang tujuan mereka bukan untuk menguasai dunia ini. Hanya mencari air itu ya. Ya. Saya teringat sebuah kejadian, Tuan. Dia itu menunjukkan sedang mencari, gali-gali tanah, cari. Dan dia walaupun dengan bahasanya dia yang kita tidak memahami, namun gerak dari postur tubuhnya itu mencerminkan sedang mencari sesuatu. Nah, jawabannya sekarang saya dapatkan. Mereka sedang mencari air abadan ya, untuk menyembuhkan Raja Panom di alamnya. Betul sekali manusia. Sekarang kan gamblang jelas loh. Nah, itu mengenai air itu, jika mereka sudah dapatkan, apakah itu juga bahaya atau tidak? Nah, itu bagaimana? Tidak. Saya rasa tidak ada bahaya yang akan datang ketika mereka sudah mendapatkan air itu. Ingat, nilai pertama yang saya sebutkan tadi, bahwasanya mereka mencari air abadan hanya untuk mengobati Tuan Raja yang sampai detik ini masih terjangkit sebuah penyakit. Dan tidak ada dari kaum mereka yang pantas untuk menggantikan raja tersebut. Baik, terima kasih Tuan Raja. Tuan dari Pajajaran. Semoga informasi yang jenengan dapatkan ini itu nanti bisa kita kembangkan dan kita akan gunakan sebagai langkah-langkah berikutnya. Sama-sama manusia. Dan saya doakan semua dari Pajajaran selalu dalam kelimpahan, Amin. sehat, walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf lancang, Tuan. Karena Tuan mendapatkan informasi ini, tentunya Tuan juga mengenal makhluk-makhluk yang mengerti mengenai kaum atau yang berasal dari Yudabarera. Bahasanya. Nah, jika ada saudara, teman dari Tuan yang bisa mengerti bahasa dari kaum Yudabarera, kita ingin bertemu, Tuan. Mohon maaf lancang. Saya paham maksudmu. Sebenarnya sampai detik ini, saya belum mengetahui siapa dari bangsa saya ataupun dari bangsa manusia yang mengetahui ataupun memahami bangsa dari Yudabarera itu. Namun, saya akan berusaha mencari. Tanpa menutup kemungkinan yang akan terjadi, kalian juga harus mencarinya manusia. Insya Allah nanti sambil kita berjalan sambil berpikir,
Semoga niat baik kita untuk membebaskan tanah larang Griok ini dari kutukan akan diberi jalan yang mulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang sudah jelas ya. Semua pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam benak kita, pikiran kita, sudah dibayar lunas tuntas oleh penjelasan dari Manik Cakra Pajajaran. Bahwasanya Manik Cakra Pajajaran ya, tanpa saya minta, dia sudah mengerjakannya sendiri. Ya. Batin ini, Mas. Informasi ini saya rasa mencarinya sangat sulit. Ya, mereka tempuh sampai 1 minggu lebih. Kalau hanya informasi masih satu alam sih mungkin ya gampang ya. Alam lain bisa tembus dan jebol informasinya ya. Manik Cakra Pajajaran. Biasa main sama alam lain dengan Marcel itu. Dua alam kita amfibi gitu. Amfibi. Itu ya teman-teman ya. Kurang lebih berarti ada cerita di balik itu semua ya. Tujuan mereka, kenapa mereka melarang tanah ini untuk ini adalah agar tidak ada saingan lah ya, Mas, ya. Takut yang namanya air abadan kan diciptakan oleh Tuhan mungkin satu ya. Karena kita tidak tahu ya. Air abadan itu apa? Air yang dimana itu menyembuhkan dan bisa hidup abadi. Kayak Nabi air kehidupan. Air Kalimas aja yang ini. Dikasih aja itu. Nah, otomatis sedangkan informasi itu kan menembus kemana-mana, Mas. Ceritanya Nabi Khidir apa ya, Mas ya? Oh, itu namanya Ainul Hayat, Mas. Ainul Hayat ya. Ya, ada beberapa makhluk menurut cerita yang sudah berhasil meminum itu. Salah satunya adalah Nabi Khidir, dan sayangnya Dajjal juga katanya minum. Ainul Hayat itu ya namanya ya. Ini kalau ini air abadan ya, kita nggak tahu bahasanya, mungkin yang gampang diterima kan itu ya, air abadi gitu ini. Oh, jangan-jangan yang dimaksud itu sama, air yang sama, Ainul Hayat sama abadan, hanya beda bahasa saja. Ya, kita juga tidak tahu, Allahu a'lam bishawab. Yang abadi gitu udah gini ya. Loh, hati-hati Mas. Iya. Ada yang lebih menakutkan dari sebuah kematian. Iya. Hidup abadi di dunia ya khususnya. Bayangan. Udah 100 tahun saja tinggal tengkorak pada loh. Kalau sampai 200 tahun, balung berjalan. Iya. Dan itu saya rasa lebih menyakitkan daripada kematian. Iya benar. Iya kan? Ya dosanya tambah banyak. Pertanggungjawabannya nanti ketika hari akhir bagaimana ya nggak tahu. Iya. Terus fisik yang sudah tidak mumpuni lagi. Nah, intinya banyak yang lebih itu loh. Makanya ya Allah, panjangkan umur saya. Ya doa yang bagus itu. Semoga yang bilangnya itu saya doakan 1000 tahun. Ya, kan? Terus dengan informasi yang sudah kita dapatkan, rencana yang kita lakukan itu apa? Pertama kita harus sampaikan informasi ini terhadap Kerajaan Singosari, karena selama ini kerajaan dari Singosari kebingungan, buta mengenai hal ini. Nah, maka mereka hanya layaknya mencari jarum di tumpukan jerami. Iya benar. Cuma kosa-kosek bingung, sedangkan informasi ini mereka tidak dapatkan. Harusnya mencari jarum di dalam jerami menggunakan magnet. Nah, yang punya magnet dari Pajajaran. Tapi tenang, Singosari itu dari Islam, Pajajaran itu dari Islam. Iya. Oh iya, Jos. Jom. Lah, kayu di Singosari bebas. Marem. Bakirnya kayu gede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Tombro. Mas, yang Tombro, Mas. Bentar. Oh, yang Tombro. Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam. Saya loh lagi apa namanya? Kerasa apa sih namanya? Ini loh maksud saya kan kemarin ingin meminjam kacamata yang bisa untuk melihat makhluk-makhluk yang bisa kalian lihat, namun saya tidak bisa lihat. Oh, netro itu ya, kacamata netro. Iya,
Namun ternyata kacamatanya sekarang sudah pecah, sudah tidak bisa digunakan lagi. Aduh. Lagi pula, poinnya kan bukan melihat, Yang. Loh? Iya. Kan poinnya kan bagaimana caranya kita bisa mengerti bahasa dari makhluk tersebut. Loh, justru itu yang menjadi poin saya ataupun nilai saya. Ketika saya menggunakan kacamata itu, saya melihat makhluk itu, gerak-geriknya ataupun tingkah lakunya, saya bisa mempelajari apa yang menjadi keinginan mereka. Walaupun secara bahasa katanya kalian tidak mengetahui, saya juga pastinya tidak mengetahui toh. Nah, yang daripada menggunakan kacamata, yang Tombro bisa melihat dengan ini yang Loh. kacamata punya. Iya, saya tahu, saya bisa melihat dari kotak-kotak yang kalian bawa itu. Namun berbeda dengan melihat secara langsung, maksudnya ngono. Saya ceritakan ini, Yang. Kali ini informasinya lebih detail saya daripada Yang Tombro. Informasi tentang makhluk itu? Iya. Nih, Yang. Ya, ceritakan. Makhluk itu berasal dari alam yang bernama Yuda Barera. Alam Yuda Barera? Iya. Bukan alam jin, bukan alam manusia. Namun alam apa itu saya tidak tahu. Oh, yang saya katakan goib, di atas goib itu? Ya, golongan itu loh. Oh iya, itu iya. namanya Yuda Barera. Yuda Barera, alamnya namanya? Alamnya. Jadi, makhluk tersebut itu adalah rakyatnya raja yang bernama siapa, Dik? Panom. Ya. Sebentar. Panom Loh, rajanya. kalian mau mengetahui bahasanya mereka saja kalian tidak tahu, masa tahu sampai raja-rajanya. Ya, dengarkan dulu makanya. Raja Panom sedang sakit parah. Iya. Mengutus rakyatnya. Rakyatnya berinisiatif untuk mencari obat, mencari air abadan. Air abadan? Iya, air yang konon diminum itu menjadi abadi, sehat walafiat. Air yang ada di kisah-kisah nabi-nabi. Ainul Hayat. Ainul Hayat itu? Ya, saya nggak tahu airnya sama atau enggak, kan saya tidak tahu. Apa ya? Di sini maksudnya airnya itu ada di sini? Bukan seperti itu. Mereka itu sedang melakukan sebuah perjalanan petunjuk demi petunjuk, Yang. Nah, sampai di sini itu mereka mungkin lagi kebingungan mau arah kemana lagi itu loh. Oh alah. Menemukan petunjuk lain. Iya. Karena itu ceritanya tadi kalau diceritakan itu dari kerajaan Pajajaran, Yang. Oh, dari kerajaan Pajajaran yang menceritakan. Iya, ini yang mencari tahu ini. Nah, namun kesulitannya di sini justru terletak pada bagaimana caranya kita membantu mereka agar mereka cepat-cepat mendapatkan petunjuk untuk langkah selanjutnya agar Larang Geryo ini bisa digunakan seperti sedia kala. Kalau kita menyerang, kita nggak mungkin kuat. Karena apa? Sana melihat kita, kita tidak melihat sana. Iya. Ya. Paham. Kalau mengandalkan kekuatan saya, ya kalau saya sendiri, kalau saya cuma berlima, kalau mereka 3.000. Berarti sekarang tujuannya diganti. Ganti. Bagaimana caranya bisa ngomong dengan mereka, dan kita tahu bahasanya mereka, atau ada penterjemahan, nanti kita akan membantu. Tahu bahasa mereka. Iya. Kalau melihat, kalian bisa melihat. Ya, bahasanya bisa. Loh, si kawanku itu yang namanya Sanjoko yang saya mau pinjam kacamatanya, dia saya rasa bisa. Lah itu kemarin ketakutan kok. Loh, seperti ini. Sanjoko ketika melihat mereka memang takut. Tetapi ingat, saya pernah mengatakan kepada kalian bahwasanya Sanjoko itu sangat tertarik dengan alam lain. Dia sampai mempelajari tingkah laku mereka, sampai mempelajari bahasa ataupun memahami bahasa mereka. Seperti ini, kalian menyukai sesuatu, pasti kalian akan mempelajari dari sesuatu itu. Misalnya kalian menyukai orang-orangan misalnya ya,
kok bisa orang-orangan ini bergerak? Iya. Ini sebenarnya apa? Kan harus dicari tahu. Iya. Sama halnya dengan kawanku si Sanjoko. Dia itu sampai membuka-buka kitab untuk mencari tahu bagaimana sih kehidupan di alam lain. Kehidupan dari alam-alam yang bukan dari alam kita. Kan seperti itu. Pertanyaannya, mau tidak itu loh yang? Oh iya. Malah Kalau saya minta tolong ya mau lah pasti. coba Dia dulu. sahabatku kok. Ya coba dulu Bayang. Panggil aja yang. Apalagi masalah ini bersangkutan dengan makhluk alam lain. Yang mana kawanku ini sangat menyukai dengan hal-hal semacam ini. Walaupun kemarin takut. Tetapi ya saya rasa dia mau. Ya coba yang, biar nanti kita rundingkan sekalian. Oh ya. Syukur-syukur ya nanti ketemu makhluk itu bisa kita ajak ngobrol sekalian. Ya, saya panggilkan Sanjoko. Bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget di sini ya. Ya. Assalamualaikum Sanjoko. Saya meminta bantuanmu. Ya, hanya sebentar saja, tidak lama-lama, tenang saja. Oh, kamu sudah mengajar toh? Ngajar Ya, apa sih? sebentar saja, sebentar. Saya perlu bantuanmu ini kok. Ya, bilang-bilang sama murid-muridmu. Ya, terima kasih. Segera. Ya, silakan. Siapkan ini. Monggo Sanjoko, monggo. Nah, mohon maaf karena sudah mengganggu. Kamu sedang mengajar murid-muridmu. Kenapa kau masih berada di wilayah ini? Ya, memang ini yang harus saya lakukan. Bahaya. Kalau masalah bahaya, kita tidur saja masih diancam bahaya. Ya lebih baik kita mencari sekalian bahayanya. Seperti ini, saya tidak mengajak kamu untuk bahayanya itu. Namun saya hanya ingin meminta bantuanmu untuk, Sudah tidak bisa. Kacamata yang kau ingin pinjam, Bukan. itu sudah rusak. Iya, saya tahu kacamatamu sudah rusak. Saya tidak jadi meminjam. Yang saya perlukan di sini adalah keahlianmu. Kamu kan sangat tertarik dengan alam-alam lain toh. Nah, ini saya rasa kamu tahu bahasa mereka. Maksudnya, ketika nanti ketemu makhluk itu, tolong apapun yang mereka katakan kamu artikan. Makhluk yang kemarin. Iya. Oh, tidak. Loh, Lah kenapa sih? Takut banget. Apa yang ditakutkan? hanya mengartikan saja. Tenang. Iya, tidak. Keamanan nanti dijamin oleh sahabat Tidak bisa, saya. tidak bisa. Tidak bisa bagaimana toh? Jangan libatkan saya ke dalam masalah yang besar. Makhluk-makhluk yang ditemui saya pada pagi itu, yang kau beritahu pada saya, Iya. itu adalah makhluk yang berasal dari alam lain yang sangat berbahaya. Loh, Jadi saya harap saya tidak akan berurusan dengan makhluk itu. tapi kepada sahabatku dia tidak menyerang, tidak menyakiti. Kau sudah jangan banyak berbicara. Di sini saya tegaskan lagi. Saya tidak mau Sanjoko, membantu kamu di dalam permasalahan yang Sanjoko, berurusan dengan makhluk itu. dengarkan saya dulu. Saya hanya meminta bantuanmu untuk mengartikan apa yang mereka katakan. Lagi pula, ini kesempatan kamu untuk berbicara secara langsung dengan makhluk-makhluk yang selama ini kau cari. Lebih baik saya tidak berbicara dengan makhluk itu. Loh kenapa? Ini kan memang kesukaanmu. Ya memang, saya suka. Dari Tapi- dulu. Saya ingatkan sekali lagi. Jangan berurusan dengan makhluk itu. Lebih baik kau pergi dari wilayah ini. Hindari makhluk itu di wilayah ini.
Lagi pula kau ini juga tidak bakal bisa untuk melihatnya. Walaupun manusia ini bisa melihatnya. Tidak bisa. Justru yang harus kamu bantu bukan saya, tapi mereka. Mereka yang bisa melihat, mereka yang bisa berkomunikasi, namun tidak tahu bahasanya. Maka dari itu saya mendatangkan kamu. Bro, nih, saya bicara kepadamu. Karena saya menghargai pertemanan kita yang sudah lama. Tapi Iya. jika kau memaksa saya untuk membantu masalahmu ini, untuk berbicara, berurusan dengan makhluk yang pagi itu kita temui, lebih baik saya tidak memiliki sahabat sepertimu. Kita putus sahabatan saja. Jangan seperti itu. Kita kan bersahabat sudah lama. Kita mendalami sesuatu hal yang sama. Tolonglah bantu saya. Lagi pula saya juga ketika kamu membutuhkan bantuan, saya selalu datang toh. Saya bisa saja membantumu di dalam permasalahan yang lain. Tapi di dalam permasalahan di tempat ini dan makhluk-makhluk itu, saya tidak bisa. Alasannya Saya apa? tidak mau celaka. Iya, alasannya Saya apa? tidak mau celaka. Makhluk-makhluk yang berasal dari bangsa lain itu adalah makhluk yang sangat berbahaya. Itu adalah makhluk yang sangat mengerikan. Nih, contoh. Mereka dari bangsa manusia saja. Dilihatkan Gandurwo. Dia takut lari terbirit-birit. Kalau Gandurwo memang kadang ada niatan untuk mencelakakan manusia, tapi Kamu yang tidak tahu. Kamu tahu apa? Saya yang lebih tahu tentang bangsa-bangsa mereka. Jadi, jika kau tetap memaksa saya untuk membantu menyelesaikan masalahmu ataupun urusanmu di wilayah ini ataupun makhluk-makhluk itu, saya tidak bisa. Saya tidak mau. Bukan tidak bisa. Saya tidak mau. Lebih baik saya tidak berteman denganmu daripada saya berurusan dengan. Jangan seperti itu. Maka Ya, saya hanya meminta bantuanmu untuk menerjemahkan ataupun mengartikan bahasa mereka, bukan untuk berperang. Jangan libatkan saya di dalam masalah ini. Saya takut. Saya takut dengan makhluk-makhluk itu. Makhluk-makhluk itu adalah makhluk-makhluk yang sangat bahaya. Lebih baik kalian pergi saja dari sini. yang cuma pengen ngerti omongannya. Kalian saja yang tidak tahu. Saya yang lebih tahu, saya yang lebih paham. Kamu bukan Sanjoko yang saya kenal. Yang saya kenal itu Sanjoko yang suka membantu. Saya bisa membantu. Namun, jangan masalah ini. Lebih baik kalian pergi saja dari wilayah ini. Jangan sampai bertemu dengan mereka lagi. Sudah, nyah saja. Jika kau masih ingin berteman dengan saya, hentikan apa yang sudah kalian lakukan. Tetapi daripada kita memutus pertemanan kita, dan saya anggap saya tidak mengenalmu. Wah, baperan sih Batira yang kok, bro? Enggak, saya tidak tahu. Biasanya tidak seperti ini kamu. Saya hanya meminta tolong kamu mengartikan saja, bukan untuk Sudah yang kelahi. kita itu laki-laki, dilarang ngemis-ngemis. Sudah tidak mau bantu, nggak apa-apa. Lebih baik pergi dari wilayah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sanjoko ini bagaimana? Sombong banget itu. Dulu ketika murid-murid masih berada di kampungnya, dia suka sekali membantu. Dia sangat baik. Tetapi sekarang setelah perguruannya besar, muridnya dari berbagai daerah, sekarang dimintai bantuan hanya untuk mengartikan bahasa mereka saja. Dia tidak mau. Apa itu guru yang? Duh. Sanjoko itu guru. Wah, guru-guru. Muridnya banyak dari berbagai daerah. Guru. Dari Jawa ujung timur sampai ujung barat kok. Nah, guru-guru modelnya kayak gitu. Malah pengennya nggak berteman nih, gimana ceritanya? Blaketek emang. Blaketek ya. Siapa?
Apa yang namanya? Kenapa yang kok tiba-tiba marah-marah kayak gitu? Maksudnya gimana ya? Lah itu Sanjoko saya minta tolong tidak mau. Nah, alasannya apa? Karena Bahaya. takut bahaya seperti itu. Apa? Nggak tahu mungkin dia takut atau bagaimana. Padahal ini kan bidangnya, maksudnya Aneh dia ya, suka Yang. dengan hal seperti ini. Ya pertama ketemu Harusnya kan Sanjoko kesempatan. juga dia kan ketakutan. Saya juga tidak tahu. Ya wis lah yang seperti ini saja. Ya. Nanti kita tidak mendapatkan pertolongan dari Sanjoko, pasti nanti ada jalan lain yang. Jadi nggak usah bersedih, jangan ngemis-ngemis. Saya tidak tahu makhluk lain yang bisa paham dengan bahasa seperti itu. Tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wis lah. Wis ya. Ngemis-ngemis karo Sanjoko. Saya pulang dulu nih. Saya bingung dengan Sanjoko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah jadi pikiran kira-kira temennya kayak gitu. Kita kan semuanya saja ngomong baik-baik. Yang toh bro. Lah, wis mulai tambah dawa. Itu ya teman-teman ya. Intinya kita harus sesegera mungkin mencari penterjemah dari bangsa apa namanya ini? Lupa lagi. Yuda Barera. Ya. Oh iya, tapi kita belum ngabari itu yo. Panggil kalian. Panggil sekalian ya. Siapa sih? Singosari. Oh iya. Iya perlu itu mas. Siapa yang namanya Indonesia? Anabrang apa siapa itu? Panglima Anabrang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Panglima Anabrang. Kafir Allah. Kalimat ini Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Panglima Anabrang. Bagaimana manusia? Alhamdulillah, malam hari ini saya menemukan sebuah fakta yang dimana menurut saya ini sangat penting diinformasikan terhadap Kerajaan Singosari. Sebuah fakta. Fakta apa itu manusia? Jadi intinya seperti ini. Mengenai cerita yang telah diceritakan oleh panjenengan terhadap saya, pencurian sebuah kitab Amurwa Bumi yang dilakukan oleh Gasul, Iya. yang hingga saat ini tidak ditemukan. Ya, bahkan dan padahal kami semua yakin bahwasanya Gasul ada di tanah larang Grio ini. Intinya seperti ini, Panglima. Nanti tolong sampaikan kepada pihak dari Singosari mengenai informasi ini. Jadi, Gasul itu terhasut oleh hasutan gurunya yang memerintahkan Gasul untuk mencuri kitab Amurwa Bumi adalah gurunya sendiri dengan dijanjikan atau mungkin diiming-iming sesuatu yang besar yang menggiurkan. Namun, kenapa Gasul tidak bisa terlihat? Hingga saat ini ternyata Gasul itu sudah dimasuki oleh sesuatu Ilmu mungkin ya. keilmuan mungkin ya. Lebih tepatnya itu dari bangsa atau alam lain. Alam itu yang bernama alam Yuda Barera. Di mana alam Yuda Barera itu bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka, khususnya di bangsa jin. Kesulitannya dari Singosari mencari Gasul. Gasul sekarang sudah menguasai ilmu dari bangsa Yuda Barera itu. Tetapi apakah keberadaan Gasul benar-benar ada di larang Grio ini? Untuk kitabnya ada di sini. Kitabnya saja masih di sini dan berkemungkinan 99% Gasul ada di sini. Pertanyaan ini satu, Tuan, Panglima. Cari siapa guru dari Gasul. Tangkap basah guru itu. Untuk mengetahui
guru dari Gasul, saya harus mengetahui juga seluk-beluk ataupun latar belakang dari Gasul itu sendiri. Itu perlu dipelajari. Karena apa? Salah satu makhluk yang berperan sehingga larang griyo ini dilarang untuk dimanfaatkan, itu adalah dia yang beri jalan, yaitu gurunya si Gasul. Itu informasi untuk Singosari. Saya sudah ratusan tahun di tanah larang griyo mencari ke sana kemari. Padahal tanah larang griyo tidak seluas hutan ataupun wilayah dari Singosari. Namun dengan prajurit segitu banyaknya yang saya bawa, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui ataupun melihat tanda-tanda keberadaan Gasul di sini. Ya, jadi informasinya seperti itu. Insya Allah itu fakta. Gasul sekarang sudah berwujud Yuda Barera. Kaum Yuda Barera tidak bisa dilihat oleh bangsa Jin. Mau mencari seperti apapun, barang yang tidak bisa dilihat ya kesusahan tentunya. Hanya bisa merasakan energinya. Berarti di sini Gasul hanya makhluk suruhan dari seorang guru. Gasul tidak tahu sama sekali apa isi yang terkandung dari kitab Amurwa Bumi. Ya. Namun yang saya yakini, guru dari Gasul pasti mengetahui sesuatu ataupun ingin mempelajari sesuatu yang bersumber dari kitab Amurwa Bumi itu. Kurang lebih seperti itu. Amurwa Bumi. Amurwa Bumi itu sudah dipastikan berada di larang griyo ini. Sudah di sini. Dipegang oleh rombongannya Gasul beserta dari kaum Yuda Barera. Baik manusia, saya terima informasi dari kalian. Oh, iya, Satu lagi. Alhamdulillah, khusus manusia bisa melihat langsung terhadap kaum dari Yuda Barera itu. Yuda Barera. Yuda Barera. Ya. Namun kita memiliki sebuah keterbatasan, yaitu bisa mengerti dari bangsa mereka. Bahasa mereka yang diucapkan itu kami tidak benar-benar mengerti. Barangkali panjenengan mempunyai kenalan atau siapalah yang kira-kira bisa menerjemahkan apa yang mereka ucapkan, itu juga akan mempercepat kita menemukan Gasul. Saya akan coba tanyakan kepada sang penulis dari kitab Amurwa Bumi itu. Saya mungkin saja, ini prasangka saya, mungkin saja beliau yang sangat cendekiawan mengetahui berbagai bahasa, siapa tahu beliau juga mengetahui bahasa dari makhluk yang berasal dari Yuda Barera itu. Ya, sementara informasi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya. Nanti ada informasi berikutnya yang akan saya sampaikan. Intinya informasi yang saya sampaikan itu hanya untuk kepentingan dari Kerajaan Singosari. Ya, saya akan sampaikan laporan ini terhadap Tuan Raja Tunggal-Amedung. Semoga dengan informasi seperti ini sedikit melegakan hati beliau. Poinnya di gurunya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ya. Informasi ini sudah disampaikan terhadap Singosari agar pihak Singosari secepat mungkin menemukan dari mahagurunya si Gasul yang menyuruh untuk mencuri kitab Amurwa Bumi. Karena dengan mungkin kita mengetahui gurunya juga kita bisa berkomunikasi dengan bahasa mereka ya Mas. Tujuannya itu. Otomatis kan ditangkap oleh Singosari kan masih takut, ya kan? Harapannya maksudnya loh, kalau enggak pecundang. Kalau enggak gurunya juga ikut ke alam itu Mas. Oh iya, ya nanti kita coba lihat seperti apa. Ya, saya sengaja tidak ceritakan mengenai informasi Larang Griyo karena itu memang bukan kepentingan dari Singosari, Mas.
ya kan? Oh, maksudnya kepentingan Singosari hanya Kitab dari Amurwa kitab. Bumi. Oh iya iya. Iya, nanti kita akan padukan. Nah, ini permainan tik-tak yang harus kita driver. Paham Iya, nggak? iya, paham. Jadi jangan sampai Ya, yang satu sama lain. Iya. iya, mohon. Nanti dari sana ada perkembangan, dari sini ada perkembangan, kita satukan, kita jadi nanti. Cuma kesulitannya seperti ini, Mas. Kitab itu kan sebagai jalan petunjuk bagi kaum Yuda Barera untuk menemukan air Abadan. Badan. Apakah jika kita sudah menemukan petunjuk di sini, kitab itu masih digunakan oleh mereka atau tidak, maksudnya loh? Ya paling kan ya gini, itu dibuktikan ini adalah kitab keempat, Ya. ya kan? Harusnya ini kan baru prediksi, harusnya kitab 1 sudah menunjukkan ke kitab 2. Ya.